Ternyata aku cancer stadium 4 pas pulang udah kita berdua udah nangisnya tuh 2 hari, mata tuh sampai bengkak berdua, mata yang nggak bisa makan, nggak tidur, nangis. Karena aku ngerasa kalau misalkan aku nggak ada siapa-siapa, aku sendiri, nggak ada dia, aku mungkin nggak sekuat ini juga. Jadi aku dibully, aku sampai nggak bisa nangis sih, cuma kayak mungkin sekarang ini aku nggak bisa akrab lagi sama dia. Kalau tahu orangnya, ya udah diam aja. Semuanya, gimana Sabtu Anda ya? Saatnya istirahat, healing. Saya Karo, siap menemani healing Anda di acara Ruby No Secret. Wah. Bersama Daniel. Maaf ya, agak kagok ya tadi, aku agak belibet dikit. Ada beberapa bintang tamu yang akan kita ajak ngobrol hari ini, tapi sebelumnya seperti biasa kita panaskan suasana ke pojokan dulu untuk membahas berita-berita apa yang menjadi sorotan publik yang hot, baik itu datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Hari ini tanggal 2 Desember ya, itu kan diduga ini adalah tanggal di mana BCL akan segera menikah gitu di Bali. Sampai ada artikelnya nih, BCL dan Tiko Aryawardana disebut menikah hari ini, Bali dijaga ketat. Bukan Bali dijaga ketat, itu nama hotelnya tapi di blur gitu ya, supaya nggak pada datang ke sana. Nah, ini kan memang sudah bocor, ada juga undangan yang diduga undangan itu juga tersebar di tanggal segitu dan ada lokasinya. Terus ya kalau kita lihat beberapa postingan itu kemudian netizen cocokologi kayaknya emang bener. Soalnya ini kayaknya BCL sudah memberikan tanda-tanda gitu. Salah satunya adalah ini ada story-nya BCL gitu ya. Story-nya ini gitu, tulisannya adalah Mr. and Mrs. Sinclair. Terus apa, Bash in Love. Aduh nggak kebaca lagi tulisannya ya. Say goodbye to Mrs. Sinclair. 12 tahun terindah, will always have a special place in my heart gitu. Nah ini postingannya kita udah dihapus ya story-nya, atau udah dihapus atau emang udah hilang karena ini story gitu. Tapi ini kita capture juga, ada netizen yang kemudian merepost ulang melalui TikTok ya. Selain itu juga kita lihat dia sudah ganti username-nya. Ini juga sudah ramai di sosial media, di akun-akun gosip gitu ya. Dari yang tadinya, ini kan centang biru, tadinya BCL Sinclair, terus sekarang ganti nama menjadi It's Me BCL. Fotonya juga ganti ya toh. Nah ini kalau centang biru ini setahu aku kalau mau ganti nama emang agak prosesnya cukup lama ya gitu kan ya. Setahu aku ya, tahu-tahu ada yang cepet sih aku ya mohon maaf kalau salah. Terus ya waktu itu juga di bulan lalu ya, dia pada saat anniversary pernikahannya BCL dengan Ashraf yang ke-15, itu dia juga posting tanggal 8 November kemarin, posting di makam ya. Terus dia tulisannya adalah November gitu. Nah ini karena ini kan banyak menyedot perhatian publik ya, karena ya BCL gitu loh yang nikah, dan orang tuh jadi penasaran mencari tahu siapa ini suaminya gitu kan, karena memang bukan dari dunia keartisan, jadi orang tuh nyari-nyari sampai mencari siapa dia, apakah dia pernah menikah sebelumnya, kalaupun bercerai apa penyebab perceraiannya itu ya. Ini udah masuk ke artikel. Bunyinya adalah terungkap alasan Tiko ini pernah menikah gitu ya, cerai, singgung nafkah hingga cekcok. Nih anaknya 3 kalau lihat dari foto ini ya, ini netizen luar biasa ya, atau media luar biasa. Bahkan nyari-nyari hasil putusan perceraian dan alasannya itu kan memang dipublish ya, bisa tuh dan ditulis di artikel gitu. Tulisannya adalah, ini aku bacain doang ya. Ya, tulisannya adalah masalahnya adalah pada saat itu terjadi cekcok kayaknya gitu ya. Jadi yang menggugat cerai itu si Tiko gitu, karena merasa waktu itu dia lagi bisnisnya lagi bermasalah, tapi dia mendapatkan support moral dari tergugat yaitu mantan istrinya, sehingga akhirnya mereka sepakat untuk berpisah. Di putusannya di bulan November 2021. Ya, pada Lebaran 2022 kita lihat ada fotonya BCL itu, kalau netizen cari sampai bawah gitu ya.
Terlihat itu waktu dikumpul-kumpul bareng teman-temannya ini si Tiko-nya ada nih di foto teman-temannya, karena memang kan itu katanya teman sekolahnya BCL ya. Tapi waktu itu masih kayaknya belum berseragam, nggak ada tanda-tanda apa ya, mungkin temenan doang. Tapi 2023 fotonya udah beda. Coba kita lihat nih, Lebaran 2023 nih udah pakai seragam yang sama. Jadi kembar sama BCL. Bukan seragam sih, kembaran kali ya. Atau seragam? Atau udah diseragam? Oh ya. Gitu deh. Ya komentar netizen, kenapa sih netizen? Bukan netizen atau media tuh jadi kepo banget ya. Karena mungkin juga sayang sih sama BCL ya, pengen tahu, kepo juga. Ya berikutnya. Namanya almarhum mungkin hilang dari IG BCL, tapi percayalah nama dia akan selalu terukir di hati BCL. Life must go on. Gitu. Ini dukungan juga ya. Yang berikutnya, apalagi komentarnya? Kapan nikahnya harus sama laki, duda anak 3? Kenapa? Kenapa nikahnya harus sama laki, duda anak 3 yang cerai gara-gara masalah nafkah gitu ya? Yang berikutnya, gak apa-apa banget move on, tapi sayang downgrade. You deserve more BCL. Junjunganku katanya. Yang berikutnya, oh ternyata jodoh Mbak BCL tetangga 5 langkah dari rumah. Semoga pernikahannya langgeng selamanya. Hanya maut yang bisa. Oh, oke lanjutnya berikutnya. BCL berhak bahagia kok, masih muda cantik, kenapa tidak? Baik gitu ya, kita doakan yang terbaik untuk BCL ya. Baik, kita menuju ke bintang tamu kita. Nih kemarin kita mendapatkan berita duka ya. Kita kehilangan besar dari dunia hiburan. Sosok seorang artis yang terkenal, yang juga banyak sekali kalau kita wawancara gitu, banyak sekali kisah-kisah yang dia bagikan itu mengenai bagaimana dia begitu yakin dan selalu positif. Pertama kita juga pernah wawancara di tahun lalu ya, tentang bagaimana ketika dia dan suaminya menghadapi kabar ketika terdiagnosa mengidap kanker pada tahun lalu gitu. Dan kemarin kita mendengar kabar bahwa Kiki Fatmala meninggal dunia. Semoga mendiang Kiki Fatmala diterima di sisi Tuhan dan semoga keluarga diberi kekuatan. Hari ini kita wawancara dengan 2 sahabatnya ini sama-sama main di sebuah film yang fenomenal gitu. Kalau dulu diundang selalu bertiga, ya sekarang dia dan Ozi Syaputra hadir di sini untuk mengenang sahabatnya Kiki Fatmala. Kita lihat profilnya berikut ini. 1 Desember kemarin, Kiki Fatmala, artis kelahiran 1969 yang pernah memerankan Mariam dalam sinetron Si Manis Jembatan Ancol ini meninggal dunia di usia 56 tahun akibat komplikasi kanker paru-paru stadium 4 dan dimakamkan hari ini di San Diego Hills. Pihak keluarga yang menyelenggarakan memorial secara tertutup ini meminta agar tidak diberikan bunga, namun dapat berupa dana yang disumbangkan ke Badan Amal sebagai bentuk penghormatan. Sahabat mendiang Kiki Fatmala, Diah Permatasari, artis kelahiran 1971 yang mulai mengenal Kiki saat memainkan film Salah Pencet tahun 1992, dan Ozi Syaputra, aktor kelahiran 1962 yang sudah saling mengenal sejak usia Kiki 15 tahun ini, mengaku kaget dan kehilangan sosok Kiki yang kuat, optimis, serta tak memperlihatkan sakit yang ia rasakan. Seperti apa kenangan Diah Permatasari dan Ozi Syaputra bersama mendiang Kiki Fatmala? Dan seperti apa sosok mendiang Kiki Fatmala di mata Diah Permatasari dan Ozi Syaputra? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Kita sudah bersama dengan Diah Permatasari dan juga Ozi Syaputra gitu ya. Pasti masih dalam suasana sedih sebagai sosok yang bertahun-tahun. Sedihnya sedih banget. Sampai tadi mampu kita masih yang ini. Mata saya jadi lodo, jadi begini. Iya, ini ada artikelnya, kabar duka artis senior Kiki Fatmala meninggal dunia, dan kabar ini diposting langsung di Instagram mendiang Kiki Fatmala begitu ya. Dan ini kaget semuanya karena kayaknya kalau kita lihat juga di Instagramnya masih posting ya di bulan ini masih ke Bangkok, masih ke Bangkok. Dan kamu katanya terakhir juga di bulan Oktober harusnya ada acara bareng. Iya. Betul. Boleh diceritakan? Iya, jadi sebelum saya diundang di acara di Trans juga, itu saya teleponan dulu sama Kiki. Kebetulan Kiki itu malamnya ketemu sama suaminya, ketemu sama suamiku. Jadi Kiki langsung video call. Ini lo ada ini bla bla bla, terus akhirnya kita ngobrol, ketawa ketiwi udah segala macam. Terus setelah itu selang kalau nggak salah seminggu kalau nggak salah saya dapat callingan dari Trans untuk syuting bertiga. Karena saya udah yakin banget pasti kita bisa. Pas hari H-1 saya WA Kiki, Ki jangan lupa bajunya colorful, saya bilang gitu, masih ada chatnya. Pokok biar nanti kalau kita bikin reels atau bikin video cerah gitu. Nggak ada jawaban, saya pikir nanti pasti nanti gitu. Terus akhirnya saya telepon Oji, Ji
aku nggak jadi loh katanya gitu. Kenapa gitu? Ya ternyata kelihatannya Kiki nggak bisa. Saya nanya ke kreatifnya, Kiki nggak bisa, tapi nggak dikasih tahu kenapa. Terus ya udah akhirnya saya syuting sendiri gitu. Jadi konsepnya diubah gitu. Tapi nggak ada tanda-tanda, nggak tahu kenapa. Saya tadinya agak curiga gini, kenapa Kiki tuh biasanya sigap banget. Kalau misalkan dia nggak balas chat saya, dia langsung voice note. Dia sukanya voice note tuh, handphone saya penuh dengan voice note dia. Saya panjang lebar gitu jawabnya, dia voice note, dia lebih suka voice note gitu. Kok ini nggak ada, tapi saya lihat, oh Kiki lagi di Bangkok nih kelihatannya gitu. Saya lihatnya emang Kiki lagi di Bangkok. Ya saya pikir ya udah, dia lagi happy di Bangkok, saya nggak mau ganggu gitu. Udah, gitu aja. Saya pikir fine aja. Kamu ketahunya ketika kabar meninggal itu dari mana? Tapi gini Mbak, sebelumnya ya, ini waktu dia nelpon saya panjang lebar malam-malam di bulan Oktober itu memang di bulan Oktober dia bilang bahwa nanti kita ketemuan ya gitu. Tapi ini saya mau pergi dulu ke Bangkok tadi. Tapi nanti sebelum Desember saya mau ada treatment, dia bilang gitu. Dia menceritakan bahwa kondisi saya seperti ini, tapi aku fine-fine aja. Dia bilang gitu. Masih tetap positif. Kondisi ya? kamu kok taunya gimana? Saya bilang gitu. Dia bilang cek hasil check up-nya, hasil cek terakhirnya, aku nggak ada rasa apa-apa. Dia bilang gitu. Aku kayak fine-fine aja kok gitu. Oh ya udah kalau gitu kamu semangat, kamu pasti sembuh. Saya kasih contoh bahwa ada teman saya yang survivor juga, udah 5 tahun sembuh kok Ki. Iya aku semangat dia bilang gitu. Nah itu yang terakhir saya dengar kalimat Kiki semangat sekali. Jadi ketika tahu kabar meninggalnya dari Saya. Dari dia kan memang selalu ngubek-ngubek, selalu pengen tahu cari info tentang Kiki gitu ya kan. Dia yang selalu yang care banget gitu ya kan. Nah jadi pas pagi-pagi saya juga nggak tahu ya malamnya itu tuh saya nggak bisa tidur yang hati saya tuh yang kayak sedih tapi nggak tahu kenapa gitu loh. Tiba-tiba saya ngeliat foto tadi yang yang bertiga tadi, yang judul No Secret bukan ini. Yang ini foto ini tuh saya ngeliatin gitu kan. Kita udah bertemu udah lebih dari 30 tahun ya gitu. Maksudnya kok sampai alhamdulillah sampai detik ini gitu. Jadi ngasih mandang foto ini aja gitu ya kan. Udah dong. Habis sholat subuh baru saya bisa tidur. Itu pun saya sarapan dulu ya kan. Saya sarapan dulu. Terus baru tidur 1 jam dia langsung telepon. Kring gitu ya kan. Kaget saya kan. Telepon sempat lupa saya matiin. Entah kenapa telepon tuh saya nggak matiin gitu ya kan. Tapi saya kamu nggak pernah angkat tuh jam segitu, nggak pernah angkat ya. Cih katanya Kiki dia menjerit. Saya antara kaget sama yang linglung nggak tahu mau ngapain gitu. Aja gitu. Dia nggak tahu mau ngapain gitu. Dan saya pun lihatnya itu di Instagram. Jadi ini ulang tahun. Kemarin tuh di ulang tahun. Saya ulang tahun yang ke-61 gitu. Itu yang sedihnya banget. Terus gitu saya ngucapin ulang tahun di ininya dia di Instagram. IG-nya, di Instagramnya dia. Habis itu sekilas langsung Kiki ada yang posting baru 5 menit. Saya lihat Kiki saya lihat gini, Kiki ini iseng banget sih. Kok tanggal lahirnya sama hari ini gitu. Saya masih nggak notice sama sekali. Saya lihat gini. Ini apa sih gitu kan? Ini iseng nih. Terus saya udah lewat, terus saya balik lagi. Loh, artinya meninggal dong. Kok tanggal 1 Desember saya gitu. Terus saya langsung baca halaman berikutnya. Saya itu langsung gemeteran, langsung tuk kayak udah nggak karu-karuan deh. Udah nggak kepengen apapun, nggak mau makan, nggak doyan apapun, langsung telepon dia. Ji, ini bener nggak sih Ji, kok maksudnya apa ya kok kayak gini, saya bilang gitu. Ya di situ saya langsung ngechat Kiki. Maaf sekali pemberitaan itu apakah benar, dan tolong apabila ada keluarga yang membaca ini tolong saya diinformasikan. Nggak ada sama sekali, tapi saya lihat di situ masih ada yang baca tuh terakhir jam 8:10. Terus saya langsung mikir siapa lagi ya? Saya ingat sahabatnya Kiki, Sanjay. Saya telepon Sanjay. Sanjay, bener nggak? Iya bener. Tadi pagi jam 5 dia bilang gitu. Kok aku sampai nggak tahu? Iya, memang Kiki udah drop banget. Aku gimana ini? Aku mau ketemu Kiki, boleh nggak ini? Mau lihat Kiki, bisa? Ada gitu. Kalau sahabatnya bisa. Akhirnya saya dapat informasi segala macam itu dari Sanjay. Ya. Ada artikelnya ya. Jadi sebelum meninggal, Kiki juga sempat koma, drop sekali gitu ya. Nah ini kita lihat cuplikan keterangan dari Rob, ya, bahwa itu ada kronologinya ya.
memang sempat menjalani treatment, tapi ternyata kankernya sudah menyebar gitu dan drop sehingga akhirnya Kiki minta pulang, meninggal di rumah. Gitu. Yang ready apa? Oke. Kita lihat di tahun lalu kita pernah wawancara Kiki gitu ya, dan suaminya pada saat itu kita mendengar bagaimana ketika mendengar kabar waktu itu awal-awal didiagnosa dan bagaimana pada saat itu masih begitu optimis gitu. Iya, memang dia luar biasa optimis. Kita lihat yang berikut. Udah check up ternyata di paru-parunya ada tumor gitu. Setelah ada tumor, terus kita cek lagi namanya CT scan. Ternyata itu jelas cancer. Kaget banget soalnya memang aku tuh ya nggak nyangka gitu loh, nggak ada tanda-tanda sakit apa segala macam, batuk tidak ada. Ternyata aku cancer stadium 4. Pas pulang udah kita berdua udah nangisnya tuh 2 hari, mata tuh sampai bengkak berdua, mata yang nggak bisa makan, nggak tidur, nangis karena aku ngerasa kalau misalkan aku nggak ada siapa-siapa, aku sendiri, nggak ada dia, aku mungkin nggak sekuat ini juga. Saya nggak pernah lihat orang kimo yang masih bisa makan, masih bisa nyanyi. Strong banget. Aku nggak mau banyak mengeluh, aku hanya mengucap syukur. Doa itu sangat pasti ada jawabannya. Gitu. Jadi aku benar-benar hanya berserah, mau obat bagus, mau dokter bagus, tapi yang paling terbaik kalau nggak ada campur tangan Tuhan juga nggak mungkin aku bisa sembuh. Sempat melihat terakhir. Nah, setelah tayangan itu saya telepon Kiki. Kiki bilang, aku udah sembuh, Di. Oh, senang banget aku, Ki. Iya, aku udah sembuh, Di. Udah sembuh. Dia bilang gitu. Saya senang banget itu. Habis itu dia bilang, aktivitas lagi, dia olahraga lagi, fitness lagi. Dan Kiki itu malah kan banyak kan, ada saudara saya yang kena kanker, bahkan adik saya juga kena kanker ya kan. Terus siapa-siapa, pada telepon saya gitu, WA saya gitu ya, maksudnya boleh nggak minta nomor teleponnya Kiki karena kan Kiki sembuh dari kanker gitu. Kiki jawabnya boleh Ci, kasih aja, kasih. Biasa kan namanya artis kan nggak mau kasih kan, kasih nomornya langsung. Iya, Kiki baik. Jadi orang discuss langsung ke Kiki gimana cara penyembuhan kanker gitu. Jadi dia juga memberikan semangat buat Iya, itu yang hebat banget. Oke, jadi kalian nggak tahu ya bahwa dia sempat koma itu sama sekali? Kiki tuh nggak pernah mau menceritakan masalah dia apapun. Itu Kiki, Dia dari pokoknya, dulu. dia pengennya kita tuh ngelihat dia tuh baik-baik. Seneng aja udah gitu. Dia sehat. Tapi Kiki bilang sama saya, Di, aku udah sampai ke otak. Dia bilang sama saya, gitu. Saya bilang gini, ya udah Ki, pokoknya kamu ikutin kata dokter. Aku bilang gitu, iya Di. Tapi aku nggak ada rasa apa-apa kok. Aku rasanya tuh kayak biasa aja, dia bilang gitu. Saya tuh denger kayak gitu tuh seneng bahwa dia benar-benar hebat banget gitu. Menutupi atau bagaimana aku saya nggak tahu. Kamu lihat suaminya gimana pada saat? Kemarin suaminya, kebetulan pas saya sana suami gantian istirahat. Ya. Jadi saya nggak ketemu ya. Ya cuma kita agak sedih juga, maksudnya nggak bisa lihat Kiki terakhir karena udah ditutup gitu peti matanya. Telat sekali, kita pas datang pasti tutup. Itu nggak bisa dibuka lagi. Itu yang karena aku pengen banget lihat Kiki kan selalu dia girly, cantik gitu. Nah, aku pengen lihat terakhirnya gitu, nggak ke ini. Itu yang bikin sedih. Ini yang kita ingat ya. Kita ingat dari Kiki yang selalu Tapi tersenyum. nggak apa-apa, yang penting kita hadir di sana. Kiki tahu kok. Yang selalu teringat adalah memori-memori yang indah bersama mendiang Kiki Fatmala yang selalu sehat, waktu itu berolahraga, badannya bagus gitu ya, dan selalu tersenyum. Jadi kita lihat kompilasi aktingnya Kiki Fatmala berikut ini. Percuma Mila, kamu sudah meninggal. Kamu tidak mungkin bisa bersentuhan dan berkomunikasi dengan yang masih hidup. Udah deh Nek, sabar dulu. Kalau lu pengen lihat anak lu, ntar kita sama-sama ke sana. Kamu sabar saja, Mil. Suatu saat nanti, kamu pasti bisa mendekap bayimu. Oh, itu Rita, adiknya Tony. Aku nggak begitu suka sama dia. Abis orangnya tengil. Tapi kelihatannya oke juga. Udah, tapi pegang itu. Kalau banget, iya masih. Apalagi sih? Kak, Kiki kan sekarang lagi kursus. Iya tahu, terus kenapa? Kiki sih udah bayar uang mukanya, tapi
Masih kurang, Kak. Ya udah, nggak usah kursus dulu. Ya, kan sayang, ntar uang mukanya angus lagi. Emang uangnya dibakar, Angus? Ah, Kakak. Ya ampun, ini kompilasi yang terakhir ya, kelihatan masih kecil banget. Oh, sih katanya kenal Kiki dari umur 15? 15 tahun. Waktu itu dia jadi cover majalah. Waktu dulu kan aku penatarias ya kan. Nah, salah satunya Kiki gitu. Dari semenjak itu kenal. Terus nggak lama kemudian saya juga ya, terjun di hiburan ya kan. Nah, akhirnya ketemu, malah jadi temennya, jadi sampai akhir hayatnya lah kita nggak putus. Ingat nggak waktu 15 tahun tuh kayak apa sih Kiki waktu itu? Kiki tuh tomboy banget. Kiki tuh tomboy banget dan dia memang suka hobinya olahraga ya. Jadi badannya aja tuh yang kena matahari yang iya gitu. Aduh, ini anak cantik-cantik kena matahari. Aku mikirnya gitu ya kan, apa nggak sayang gitu ya kan. Memang orangnya kayak gitu. Tapi berpuluh tahun kenal Kiki. Iya. Apa ada lihat transformasi perubahan kepribadiannya atau kematangannya? Oh iya, Kiki apalagi dia semenjak berumah tangga ya, dia betul-betul menikmati keberadaan dia menjadi seorang istri gitu ya, yang girly, yang rambutnya sebentar lurus, sebentar dicatok, sebentar gini. Itu perempuan banget deh Kiki. Kiki lu jadi perempuan banget gitu. Gitu kelihatan dia bahagia sekali gitu. Iya, apalagi kan dapat suami. Makanya saya bilang Kiki itu betul-betul happy ending gitu karena dia cantik, dia pintar cari duit, dia kaya, she has everything gitu ya kan, dan endingnya dia dapat suami yang baik, habis itu selesai hidupnya, itu kan bahagia banget kan. Dia tuh betul wanita sempurna. Pokoknya Kiki tuh happy ending, berakhir dengan kebahagiaan. Akhir-akhirnya luar biasa. Bisa hidupnya dinampingi oleh suami yang baik, mencintainya dan mendampinginya melewati sakitnya. Kamu apa yang kamu kenang dari Kiki sama bareng syuting waktu itu? Banyak ya, karena saya tuh dari pertama kali saya main film layar lebar judulnya apa? Salah Pencet. Ya, saya berdua sama Kiki jadi peran utamanya. Kemudian yang jadi peran dengan Doyo Kadir, Mas Doyo Kadir. Dan dia udah senior tuh ya? Iya, dan saya masih baru saat itu. Terus kemudian kita berlanjut lagi, ada syuting judulnya Mau di Juragan Kos. Itu lama sekali syutingnya. Terus sama dia tuh peran di situ tuh dia paling pas karena dia jadi wanita yang bijaksana. Karena memang dia aslinya selalu menasihatin kita. Memang aslinya seperti itu. Kayak gitu. Terus apalagi ya, selain itu memang hubungan kita hubungannya tuh baik gitu loh. Jadi di antara teman-teman itu yang sampai sekarang masih komunikasi cuma sama Kiki saya. Yang lainnya enggak komunikasi lagi. Tapi sebagai senior dia humble juga gitu, baik. Sangat humble banget. Ya. Jadi gini, Kiki itu nggak banyak ngomong, dia dengan kelakuan dia aja, misalnya di lokasi syuting, dia tuh paling on time, paling ready dengan make upnya udah full gitu ya kan. Kita yang baru datang jadi kayak enak hati kan, dia nggak banyak ngomong gitu. Nah, terus apa ya, tahu sendiri kan dia kan dulu orangnya kan uangnya takut nggak laku besok kan gitu, beli ini beli itu segala macam. Dinasehatin, dia ini beli tanah, beli ini gitu. Aku juga gitu, aku juga sama kayak dia kan. Maka beli rumah katanya kayak gitu. Itu kok nggak Kiki yang itu, saya nggak punya rumah. Itulah, makanya banyak banget ya kenangan. Kita ada kompilasi kebersamaan? Ada? Oke, jadi kita describe foto aja coba kita. Kan fotonya? Kalau lihat ini nih. Tuh, iya kan? Betul-betul Kiki tuh bahagia banget gitu. Dia betul-betul menikmati yang masak apa gitu. Dikit-dikit, Di, entar dulu ya suamiku mau makan, laki gue mau makan gitu. Di, nanti mau kemana? Kan saya kalau ke Bali selalu barengan, liburan. Pas kebetulan sama gitu, dia juga lagi liburan. Di, nanti siang kemana? Entar ya, gue bilang sama laki gue dulu ya gitu. Dulu kan gak kayak gitu, dulu tiba-tiba diboncengin naik motor kemana-mana kok di Bali. Ya, sekarang lebih terakhir ini lebih keibuan, jadi menikmati kehidupannya sebagai seorang istri. Baik, apa yang bisa hikmah baik dari kehidupan Kiki Fatmala yang bisa dibagikan menjadi pelajaran buat kita yang masih hidup di dunia ini? Kita akan bahas setelah berikut ini, tetap di Rumpi.